Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu pada anak-anakku kelas 9, khususnya 9A, B, dan C. Kemarin kita telah membicarakan bilangan berpangkat, pengertiannya. Berikut ini nanti kita akan membicarakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Mari kita belajar bilangan dan sifat-sifatnya. Kita sudah membahas tentang perpangkatan. A pangkat 2 berarti A kali A sebanyak 2, A-nya 2 kali. Kemudian misalnya A pangkat 3 berarti A kali A kali A, A-nya sejumlah 3. Maka saat ini kita lakukan dengan judul perkalian pada perpangkatan. Yang pertama, mengalikan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Contohnya, pada operasi perkalian 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3. Setelah dihitung ternyata 3-nya ada berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 5. Demikian pula bilangan negatif. Negatif 3 pangkat 3 dikali negatif 3 pangkat 2. Negatif 3 pangkat 3 berarti negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3, sejumlah 3. Negatif 3 pangkat 2 berarti negatif 3 kali negatif 3. Berarti negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 menghasilkan negatif 3 pangkat 5. P pangkat 3 dikali P pangkat 2. P pangkat 3 artinya P kali P kali P. Dikalikan lagi P pangkat 2. P pangkat 2 P kali P, sehingga hasilnya P-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti P pangkat 5. Demikian juga 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2 menghasilkan 6 pangkat 4. 4,2 pangkat 2 kali 4,2 pangkat 2, 4,2 kali 4,2 kali 4,2 kali 4,2 berarti 4,2 pangkat 4. Bilangan pecahan 1/5 pangkat 2 kali 1/5 pangkat 2. 1/5 pangkat 2 berarti 1/5 kali 1/5. Ini juga 1/5 kali 1/5 berarti 1/5 pangkat 4. Sekarang kita simpulkan untuk sembarang bilangan A pangkat M dikali A pangkat N. Ternyata kita amati tadi pangkatnya dijumlah 2 tambah 2, 4. 3 pangkat 3 tambah 2 ini 5. 3 tambah 2 juga 5. Demikian pula kalau A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ini untuk perkalian yang memiliki basis yang sama. Basisnya harus sama. Jadi ini bilangan dasarnya harus sama. Ini A, sini A. Ini harus sama. Kalau tidak sama tidak berlaku. Yang kedua, memangkatkan suatu perpangkatan. 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. 4 pangkat 2 dipangkatkan 3 artinya 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 berarti sebanyak 3 ya, 1, 2, 3. Padahal 4 pangkat 2 adalah 4 kali 4, 2 kali ini. 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4, ini juga 4 kali 4. Sekarang 4-nya kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti hasilnya 4 pangkat 6. Demikian pula 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. 4 pangkat 3
kali 4 pangkat 3. 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4. Ini juga 4 kali 4 kali 4. Berarti hasilnya adalah 4 pangkat 6. S pangkat 2 dipangkatkan 4. S pangkat 2 pangkat 4 berarti S pangkat 2 kali S pangkat 2 kali S pangkat 2 kali S pangkat 2 sebanyak 4. S pangkat 2 adalah S kali S. Ini juga S kali S. Ini juga S kali S. Demikian juga ini S kali S. Jadi S-nya sebanyak 8. Berarti S pangkat 8. Secara umum pangkat dipangkatkan A pangkat M dipangkatkan N, hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Ternyata 2 kali 4 itu 8 ya. Lihat ini 3 kali 2 6. 2 kali 3 6. Berarti ini kalau A pangkat M dipangkatkan N, berarti pangkatnya kita pangkatkan A pangkat M kali N. Demikian kita sudah memiliki 2 sifat ini ya, 2 sifat itu. Kita lanjutkan yang ketiga. Memangkatkan suatu perkalian bilangan. 2 kali 3 dipangkatkan 4. Artinya 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 sebanyak 4. Kemudian 2-nya kita kumpulkan jadi 1. Ini ada 2, 1, 2, 3, 4. Ada 4, 1, 2, 3, 4. 3-nya juga kita kumpulkan dengan 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4. 2-nya ada 4, berarti 2 pangkat 4 kali 3-nya juga ada 4. 3 pangkat 4. Ini tidak bisa dikalikan gitu. Jadi artinya hasilnya ya seperti ini. Bentuk sederhananya 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. 6 kali 7 pangkat 2. 6 kali 7 kali 6 kali 7. 6-nya kita kumpulkan ada 2, 6 kali 6, 7-nya ada 2, 7 kali 7, sehingga disederhanakan 6 pangkat 2 kali 7 pangkat 2. Bentuk aljabar C kali D pangkat 3. C kali D, C kali D, C kali D sebanyak 3. 1, 2, 3. C-nya kita kumpulkan 1, 2, 3. Berarti C-nya ada 3. D-nya kita kumpulkan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi hasilnya C pangkat 3 kali D pangkat 3. Kesimpulannya A kali B dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Jadi pangkat ini miliknya A juga miliknya B. Kesimpulan di atas kita rangkum. Yang pertama, sifat perkalian dalam perpangkatan. Kita ulangi ya, sifat perkalian dalam perpangkatan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Berarti ini kalau disederhanakan pangkatnya tinggal dijumlah. 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Sifat yang kedua, sifat pemangkatan pada perpangkatan. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Contoh, 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. Berarti sama dengan 3 kali 2, 3 pangkat 2 kali 4. Berarti 3 pangkat 8. 2 kali 4, 8. Berarti 3 pangkat 8. Sifat yang ketiga, sifat perpangkatan dari perkalian bilangan A kali B dalam kurung pangkat M menghasilkan A pangkat M kali B pangkat M. Jadi pangkat M ini miliknya A juga miliknya B. Contoh 2 kali 3 dalam kurung pangkat 4
sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Inilah bentuk sederhananya. Selanjutnya, sifat pembagian pada perpangkatan. Kita lihat 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. 3 pangkat 9 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 9. 3 pangkat 4 3 kali 3 kali 3 kali 3. Atas dan bawah kita coret, 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 coret. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 pangkat 5. Untuk bilangan negatif demikian pula. Negatif 2 pangkat 4 dibagi negatif 2 pangkat 2. Negatif 2 pangkat 4, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 4. Per negatif 2 kali negatif 2. Kita coret, 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 coret. Tinggal negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 2. Karena ada 2 ya, 1, 2. Jumlahnya 2. Secara umum bentuk A pangkat M dibagi B pangkat N atau ditulis A pangkat M per B pangkat N dapat diubah menjadi bentuk seperti ini. A pangkat M per B pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi pangkatnya dikurangi. Jadi kembali pada contoh 3 pangkat 9, 3 pangkat 4. Ini kita bagi menjadi 3 pangkat 5. Ternyata 5 ini diperoleh dari 9 dikurangi 4. Jadi 3 pangkat 5. Jadi secara umum demikian. A pangkat M per B pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Perpangkatan pada pecahan 2/3 pangkat 3. Artinya 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Atas dikalikan atas, bawah dikalikan bawah. Jadi ini kita susun 2 kali 2 kali 2. 3 kali 3 kali 3. Sehingga didapat 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Bilangan negatif juga demikian. Negatif 2/3 pangkat 3. Artinya negatif 3 negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, sehingga ini negatif, di sini negatif. Atasnya ditulis 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2. 3 kali 3 kali 3 kita tulis di sini. 2-nya ada 3 berarti 2 pangkat 3, 3-nya juga ada 3 berarti 3 pangkat 3. Jadi ini tertulis negatif 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Negatif 2/3 pangkat 4. Seperti ini tadi sama. Tetapi kita lihat ini tidak negatif. Sebab negatif kali negatif positif. Positif kali negatif negatif. Negatif kali negatif positif. Jadi ini hasilnya positif. Tidak negatif. Maka secara umum kalau kita amati, jadi pecahan ini, pangkat pada pangkat pecahan ini, ternyata pangkat 4 ini adalah miliknya 2, juga miliknya 3 yang di bawah. Secara umum ditulis A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Jadi atas dipangkatkan N, bawah juga dipangkatkan N. Contoh soal, mari kita ikuti contoh soal mempergunakan sifat perpangkatan. Misalnya yang pertama, dengan menggunakan sifat perpangkatan, sederhanakan perpangkatan berikut. A. 4 pangkat 6 kali 4 pangkat 2. B. Negatif 7 pangkat 2 kali negatif 7 pangkat 3. Penyelesaiannya ini ada di bawah. 4 pangkat 6 kali 4 pangkat 2. Kita gunakan sifat yang sudah kita pelajari tadi. Perkalian dengan basis yang sama. Pangkatnya dijumlah 4.
pangkat 6 ditambah 2 berarti 4 pangkat 8. Ini bentuk sederhananya 4 pangkat 8. Tinggal menjumlahkan pangkat. Yang kedua, negatif 7 pangkat 2 dikali negatif 7 pangkat 3. Hasilnya adalah negatif 7 pangkat 2 ditambah 3. Berarti negatif 7 pangkat 5. Ini yang nomor 1, penyelesaian nomor 1. Nomor 2, sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 2 kali 4Y pangkat 4. Yang kedua, B 2A pangkat 3 kali 3B pangkat 2 kali 4A pangkat 4 kali 2B pangkat 3. Penyelesaian, mari kita lihat di bawah ini penyelesaiannya. Nomor 2, 2A, Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 2 kali 4Y pangkat 4 sama dengan, angkanya kita taruh di depan saja, 2 kali 4 Y digabungkan Y-nya, Y, ini Y, ini Y, ini Y. Kita tulis salah satu saja Y. Pangkatnya kita jumlah karena perkalian dengan basis yang sama. 3 tambah 2 tambah 4. 3 tambah 2 tambah 4. 2 kali 4, 8. Berarti 8Y pangkat 9. Ini kita jumlah 9. 8Y pangkat 9. Demikian pula yang B. 2A pangkat 3 dikali 3B pangkat 2 kali 4A pangkat 4 kali 2B pangkat 3. Sama dengan, angkanya kita taruh di depan saja. Yang A kita dekatkan dengan yang A. 2, yang A 2 dan 4. Berarti 2 kali 4. A pangkat 3 ditambah, pangkatnya ditambah dengan 4. Jadi 2 kali 4 kali A pangkat 3 tambah 4. Yang B juga koefisiennya B 3 dan 2. 3 kali 2. Terus kali B 2 ditambah 3. 2 tambah 3. Jadi 2 kali 4 8. A pangkat 7. 3 tambah 4 7. Berarti 8A pangkat 8A pangkat 7 kali 6B pangkat 5. Ini dijumlah pangkatnya. 8 kali 6 48. Kita ringkas lagi menjadi 48. A pangkat 7 B pangkat 5. Nomor 3, 3A, 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Pangkat dipangkatkan. Tadi sifatnya adalah pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. 4 pangkat 2 kali 3, berarti 4 pangkat 6. 4 kali 2 dalam kurung pangkat 5. Dalam kurung 4 kali 2 kurung pangkat 5. Ini 5 ini miliknya 4 juga miliknya 2. Berarti 4 pangkat 5 kali 2 pangkat 5. Pada pembagian 8 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 2. Kita sederhanakanlah. Tadi sifat pada pembagian pangkatnya dikurangi. Kalau basisnya sama berarti pangkatnya kita kurangi. 8 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 3 dikurangi 2. Berarti 8 pangkat 1 atau 8. Yang bentuk pecahan 0,3 pangkat 2 kali 0,3 pangkat 5 per 0,3 pangkat 4. Jadi per ini bagi. Kalau kali dijumlah, kalau bagi dikurangi. Berarti jawabnya adalah 0,3 pangkat 2 kali 0,3 pangkat 5 per 0,3 pangkat 4. Berarti karena bilangan pokoknya sama, berarti 0,3 yang atas dijumlah kali dijumlah 2 tambah 5, yang bawah per berarti dibagi, berarti dikurangi 4.
2 tambah 5 dikurangi 4, berarti 0,3 pangkat 3. Demikian ini yang bisa kita sampaikan, dan selamat mencoba pada latihan 1.2 juga latihan 1.3. Kita kerjakan, kita coba-coba di rumah sebagai kegiatan mandiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.